Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini Dige akan melanjutkan proyek yang tertunda, di mana ini adalah bahasan anime Mushoku Tensei musim kedua bagian 7. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Pada hari berikutnya, Rudeus mengawali aktivitasnya dengan penuh senyuman. Entah mengapa dia begitu bersemangat dan penuh percaya diri. Ketika Cliff bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi pada pemuda itu, Rudeus pun menjawab kalau dirinya telah sembuh dari suatu penyakit yang selama ini membuatnya sangat terganggu. Zanoba, Cliff, dan rekan-rekan yang lainnya pun memberikan selamat atas kesembuhan Rudeus itu. Rudeus sendiri begitu bersyukur, karena kesembuhan ini membuatnya merasa kembali menjadi manusia seutuhnya. Sesaat kemudian Rudeus bertandang ke tempatnya Nanahoshi guna meminta saran tentang apa yang diharapkan Nanahoshi jika dia mempunyai seorang kekasih. Nanahoshi pun kurang nyaman mendengarkan pertanyaan Rudeus yang begitu aneh. Pun demikian Nanahoshi menjawab bahwa pada biasanya orang yang disukai itu akan merasa cukup jika Rudeus menemani dan selalu ada di sampingnya. Belakangan ini Rudeus secara berkala mengirimkan surat pada ayahnya. Setelah kesembuhannya ini, sebenarnya Rudeus bisa saja melanjutkan pencarian keluarganya. Tapi sebelum itu dia ingin melakukan hal yang sangat penting, yaitu melangsungkan pernikahannya dengan Sylvie. Tapi saat memikirkan pernikahan, Rudeus malah jadi bingung apa yang harus dilakukannya. Karena sangat penasaran, dia langsung meminta saran pada teman-temannya. Cliff dan Zanoba lantas menyarankan agar Rudeus membeli sebuah rumah. Membeli sebuah rumah menjadi sangat penting karena rumah adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi jika seseorang mau menikah. Rudeus pun mengingat kalau Paul juga memiliki sebuah rumah di desa Buena setelah dia menikah. Cliff lantas melanjutkan bahwa sudah kewajiban seorang lelaki untuk menyiapkan rumah. Rudeus pun menerima saran tersebut dan langsung ke kota untuk melihat-lihat daftar properti yang sedang dijual. Namun Rudeus jadi bingung dan tidak tahu harus membeli rumah seperti apa. Setidaknya dia harus memiliki rumah yang luas dan kamarnya banyak, serta yang lebih penting lagi harganya murah. Tanpa diduga dia menemukan kriteria rumah yang diinginkannya. Dan tanpa banyak berpikir, dia mengajak Zanoba dan Cliff untuk mengecek rumah besar tersebut. Mereka pun sampai di depan rumah besar dan terlihat suram. Rumah ini menjadi murah karena telah dikutuk. Rumor mengatakan bahwa saat tengah malam suka muncul suara aneh yang datang entah dari mana. Bahkan ada cerita buruk kalau penghuni rumah ini telah dibantai. Kondisi di dalam rumah terlihat begitu kotor dan cukup rusak. Tanpa membuang waktu, Rudeus, Zanoba, dan Cliff langsung memutari setiap ruangan yang ada satu demi satu. Mereka pun tidak menemukan hal yang aneh di lantai 1. Demikian juga di lantai 2. Semuanya nampak normal dan tidak ada anomali. Untuk lebih memastikannya, malam ini mereka bertiga berencana menginap di rumah angker itu. Ketika malam semakin larut, sebuah pintu rahasia nampak terbuka dengan sendirinya. Rudeus dan Zanoba telah tidur, sementara Cliff nampak masih terjaga. Saat Cliff merasakan ada hal yang tidak beres, dia segera membangunkan Rudeus dan Zanoba. Semuanya pun melakukan pemeriksaan dengan sangat seksama mulai dari lantai atas hingga lantai bawah.
Sayangnya mereka masih belum menemukan satupun hal yang aneh. Tapi saat hendak kembali ke kamar untuk memeriksa perbekalan, Rudeus dikejutkan oleh kemunculan makhluk mengerikan. Jelas saja Rudeus sangat kaget dan menjerit kencang. Dia lantas menyerang monster tersebut dengan teknik batu tajam udaranya. Sayangnya serangan itu tidak mempan sama sekali. Zenoba pun langsung datang untuk menolong Rudeus, tapi senjatanya hancur oleh serangan kuat si monster. Zenoba lantas dicapik-capik si monster dengan begitu brutal. Untungnya semua sayatan itu tidak mempan sama sekali karena Zenoba memang sangat amat kuat. Cliff ikut membantu dengan memberikan support rapalan sihir cahaya pemurnian. Namun serangan itu tidak berguna, dan pemuda itu malah kabur masuk ke dalam kamar. Ketika Rudeus mulai serius dan hendak menghancurkan monster itu dengan serangan pamungkasnya, tanpa diduga Zenoba langsung menghentikannya. Anehnya, setelah beberapa saat monster itu terlihat berhenti menyerang dan tidak bergerak sama sekali. Zenoba pun mengajak Rudeus masuk ke dalam kamar untuk memeriksa si monster. Ternyata monster itu adalah sebuah benda atau lebih tepatnya patung. Yang lebih mengherankan lagi, patung ini bisa bergerak sendiri dan tentu saja hal ini membuat Zenoba sangat kegirangan. Rudeus pun memuji kehebatan Zenoba karena dia mulai ahli dalam menilai patung. Rudeus pun memeriksa patung itu. Jika memahami prinsip kerjanya, maka dia mungkin membuat action figurnya bisa bergerak. Tentu saja hal ini adalah penemuan yang sangat luar biasa. Rudeus pun meminta Zenoba untuk melakukan penyisiran kembali karena mungkin saja ada patung lain yang belum ditemukan. Jika beruntung, bisa saja mereka menemukan blueprint dari patung itu. Setelah melakukan pemeriksaan ulang, mereka menemukan sebuah jejak buka tutup pada sebuah tembok. Dan benar saja, setelah mendorong tembok itu terlihatlah sebuah ruangan rahasia di baliknya. Mereka lantas mengecek setiap sisi ruangan dan menemukan sebuah umpak tempat patung serta buku aneh yang berisi seluruh penelitian tentang patung itu. Menurut Rudeus, patung itu adalah benda penjaga rumah. Korban yang dibantai dulu sangat sial karena dianggap sebagai penyusup. Dengan ini satu masalah sudah terselesaikan. Pada pagi harinya, Rudeus, Zenoba, dan Cliff nampak kembali ke akademi. Di tengah jalan, Zenoba memohon pada Rudeus agar dia bisa meneliti patung yang dibawanya. Walau energi sihirnya sedikit dan kurang terampil, tapi Zenoba sangat serius dengan keinginannya itu. Sambil tersenyum, tentu saja Rudeus menyerahkan semua penelitian mengenai patung tersebut pada Zenoba. Tapi Rudeus meminta agar Zenoba menjalankan penelitiannya secara tersembunyi dan hati-hati. Zenoba pun sangat senang dan berterima kasih atas kemurahan hati Rudeus. Di hari berikutnya, Rudeus mengajak Sylphie untuk melihat rumah baru mereka. Sylphie pun begitu kagum melihat rumah besar dan megah yang terhampar di hadapannya. Berbeda jauh dengan sebelumnya, saat ini di dalam rumah kondisinya benar-benar bersih dan nyaman. Rudeus pun mengajak Sylphie berkeliling di setiap sudut rumah. Keduanya nampak sangat bahagia, sembari mengungkapkan harapan masing-masing serta cita-cita terbaik di masa depan. Seminggu kemudian, Rudeus dan Sylphie berniat mengundang dan menjamu semua teman-teman terdekat mereka ke rumah baru. Bisa dikatakan kalau ini adalah resepsi pernikahan Rudeus dan Sylphie. Keduanya pun menuliskan beberapa nama-nama penting dalam undangan tersebut, diantaranya adalah Elina Lise, Zenoba, Cliff, Putri Ariel, beserta para pengawalnya. Selain itu, Sylphie sepertinya ingin membicarakan hal penting dengan Elina Lise. Walaupun cukup penasaran, namun Rudeus berharap yang terbaik karena dia tidak pernah melihat Sylphie dan Elina Lise ngobrol berdua. Untuk mempersiapkan resepsi, pagi itu Rudeus dan Sylphie langsung pergi ke kota untuk berbelanja. Namun sebelum berbelanja bahan makanan, Sylphie ingin membelikan sebuah jubah baru untuk Rudeus. Setelah mencoba-coba beberapa jubah, Sylphie pun memilihkan jubah baru yang tidak jauh berbeda dengan milik Rudeus sebelumnya. Jubah itu terbuat dari kulit lakiret yang berasal dari benua iblis, yang mana pakaian tersebut memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun dan asam. Walau jubah ini kelewat mahal, untungnya Rudeus mendapatkan diskon karena dia adalah keluarga Greyrat.
Sebelumnya Luke Rerat sering berbelanja dan menjadi pelanggan setia di toko ini. Setelah membeli jubah, keduanya pun melanjutkan kegiatan berbelanja di toko lain. Mulai dari perlengkapan rumah tangga, berbagai isian dalam rumah hingga bahan makanan. Keduanya nampak begitu sibuk, dan tanpa terasa waktu sudah sore hari saja ketika mereka kembali ke rumah. Hari resepsi pun tiba. Walau ada beberapa orang yang tidak bisa hadir, namun sebagian besar para tamu undangan telah memenuhi ruangan. Di hadapan teman-temannya, Rudeus mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam pada seluruh tamu undangan. Setelah itu Rudeus mengumumkan bahwa dia dan Sylvie akan menikah. Tentu saja semua orang sangat senang mendengar kabar tersebut, dan setelahnya mereka semua memeriahkan acara resepsi ini dengan menyantap jamuan makanan yang sudah disediakan. Putri Ariel dan rombongannya menyampaikan selamat pada Rudeus dan Sylvie atas pernikahan mereka. Ariel juga memberikan cuti selama 1 tahun dan membebaskan Sylvie dari tugas pengawalan sementara. Tentu saja Sylvie sangat berterima kasih atas kemurahan hati Ariel. Penyampaian ucapan selamat pun dilanjutkan oleh Zanoba, Julia Linia Pursena, serta Nana Hoshi. Cliff nampak memanjatkan doa agar hubungan Rudeus dan Sylvie langgeng selamanya. Dari lubuk hati yang terdalam, Elina Lisa juga mengucapkan selamat pada Sylvie atas pernikahannya. Tapi anehnya, wanita itu langsung menangis seketika di hadapan Sylvie. Sylvie pun menduga kalau Elina Lisa adalah neneknya, di mana ayahnya dulu berkata kalau nenek Sylvie merupakan member partinya Paul. Walau sempat membantahnya, namun Elina Lisa tidak bisa berkelit ketika Sylvie mengungkapkan beberapa alasannya. Rudeus sendiri tidak menyangka dengan fakta ini. Namun dia berpikir realistis, apalagi kalung buatan Sylvie sekilas sama dengan milik Elina Lisa. Dikarenakan suasana sedikit tegang, Rudeus pun meminta Elina Lisa beristirahat di lantai 2 sembari menenangkan diri. Ketika waktu sudah mulai senja, para tamu pun berpamitan pulang ke tempatnya masing-masing. Sylvie lantas mendatangi Elina Lisa untuk ngobrol secara personal di dalam sebuah kamar tertutup. Rudeus dan Cliff pun turun ke lantai bawah untuk menemui Putri Ariel. Anehnya Putri Ariel ini tiba-tiba meminta Rudeus untuk berduel pedang melawan Luke tanpa menggunakan sihir sama sekali. Walau katanya duel ini hanyalah permainan, tapi Rudeus tidak nyaman dan tidak mengerti apa yang diinginkan Ariel. Namun dia tidak bisa menolak karena Ariel memohon dengan sangat amat. Pertarungan pun dimulai, tapi Luke langsung KO seketika setelah menerima serangan pedang Rudeus yang begitu cepat. Kekalahan yang begitu telak ini benar-benar membuat Luke sangat kesal. Dia pun mengakui kekalahannya, dan setelahnya menitipkan Sylvie sepenuhnya pada Rudeus. Jelas saja Rudeus akan menjaga Sylvie dengan sepenuh hati. Tapi sebelum itu, Rudeus ingin mendapatkan penjelasan alasan dari pertarungan ini. Di sini Ariel menjelaskan kalau duel ini dilakukan hanya untuk menguji apakah Rudeus layak untuk Sylvie. Ariel memiliki tanggung jawab penting sebagai anggota keluarga kerajaan Asura. Oleh karena itulah dia harus berhenti bergantung pada Sylvie dan membiarkan Sylvie memilih jalannya sendiri. Tapi jika Rudeus tidak bisa menjaga Sylvie, maka Ariel sendirilah yang akan merebut Sylvie kembali. Rudeus pun mengerti dan dia berjanji tidak akan mengecewakan Ariel. Setelah itu Putri Ariel dan rombongannya nampak berpamitan pulang kembali ke akademi. Di dalam rumah, Sylvie dan Elina Lisa turun ke bawah untuk menemui Rudeus dan Cliff. Di sini sudah dipastikan kalau Elina Lisa memang neneknya Sylvie. Beberapa alasan diungkapkan mengapa Elina Lisa tidak memberitahu nama aslinya pada anaknya. Wanita itu pun memutuskan hubungan dengan anak-anaknya sampai bisa hidup mandiri. Namun perasaan Elina Lisa langsung tumpah begitu saja ketika dia melihat Sylvie bahagia. Cliff lantas berkata pada Rudeus mengenai perasaannya pada Elina Lisa. Anehnya Cliff tidak ilfil, dan dia menganggap kalau Elina Lisa adalah wanita yang sangat bijaksana walau hatinya rapuh. Pemuda itu pun bertekad untuk menyembuhkan kutukan Elina Lisa. Seburuk apapun itu, Cliff memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan wanita yang dicintainya. Melihat keseriusan Cliff, Rudeus pun berjanji untuk membantu Cliff semaksimal mungkin.
Cliff dan Elinalise pun berpamitan pulang ketika waktu sudah petang. Setelah itu Rudeus mengucapkan terima kasih pada Sylvie untuk semua kebaikan hari ini. Sylvie pun juga berkata demikian, dan mereka memasuki rumah untuk menyongsong hari esok yang lebih baik.